wabarakatuh. Saudara sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kisah horor yang ada di lingkungan tempat saya kerja ya. Ini ada rangkuman dari beberapa rekan ya. Dari beberapa rekan. Nah, ceritanya macam-macam ya. Ya, yang pertama nih. Dari rekan saya orang security. Dia pas lagi jaga malam. Nah, jaga malam itu berarti dari pukul 11 malam sampai jam 7 pagi ya. Itu kejadiannya sekitar pukul 1 malam. Pada saat itu hujan gede ya. Nah, hujan turun deras. Waktu itu dia ya, ini namanya Adesu ya, Adesu. Nama panggilan Adesu ya. Waktu itu dia lagi mencatat logbook ya, atau buku harian security. Lagi mencatat. Nah, waktu itu banyak orang. Nah, ini kan posisinya pos nih. Pos itu menghadap ke jalan raya. Ya, maksudnya pos di dalam lingkungan perusahaan. Jadi posnya itu menghadap ke jalan raya. Dia lagi mencatat gini, dia melihat secara sekilas banyak orang nyebrang ya dari sebelah sana, nyebrang menuju ke dia ya gitu kan. Tapi dia nggak ngeh ya, nggak ngehnya begini. Nah, sebentar. Terus orang tersebut masuk ke area kita. Udah masuk banyak, orangnya banyak pakai baju putih, semuanya pakai baju putih ya. Mereka ngobrol, tapi ngobrolnya itu tidak kedengeran bahasanya bahasa apa gitu kan, nggak apakah bahasa Sunda gitu kan atau bahasa Indonesia, enggak. Ini ngobrol teh kayak gimana, kayak orang ngobrol, kedengeran ngobrol tapi kayak nggak jelas kata-katanya ya. Dia masuk aja, udah masuk. Nah, itu kan posisinya membelakangi. Nah, berarti kan kalau masuk ke sini nih, berarti dia ke belakang, si orang tersebut ke belakang kan, ke belakang dia. Pas dia sadar ya, baru sadar nih, loh, kok tadi banyak orang yang lewat ke sini, sedangkan ini lagi hujan gede. Sedangkan orang tersebut tidak pakai payung atau tidak pakai jas hujan atau apapun lah. Mereka tuh jalan aja biasa ya. Nah, kemudian dia lirik ke belakang. Lah, kemana ini orang? Oh, kok pada nggak ada gitu kan? Area di sekitar parkir. Nah, itu kan belakang dia itu kan area parkir ya. Nah, belakang pos itu area parkir. Belakang, maksudnya yang di belakangnya sama dia itu area parkir ya. Area parkir yang luas. Dia lihat tidak ada satu orang pun di sana. Masya Allah. Dia baru nggak, ya Allah, tadi yang datang itu apa, pasukan apa gitu. Nah, itulah cerita tentang dia, cerita dari dia tentang penampakan orang-orang yang tidak dikenal ya. Kemudian ini ada dari teman saya juga, dia bagian engineering, namanya Mif ya. Dia ada beberapa cerita yang dia rasakan ya. Pertama, dia kan waktu itu sholat isya malam-malam lah, sekitar jam 11 malam sebelum pulang kerja. Dia masuk sore waktu itu. Waktu sholat begini, nah sholatnya di mana? Bukan di musola, sholatnya itu di
Isian mah ada ruang engineering itu ruangan untuk inilah, ruangan kalau security kan ada makwa ya. Ya, kalau sana itu ada ruangan khusus lah, ruangan tempat kerja dia. Udah gitu, lagi sholat gini, ini bajunya ada yang gini nih. Dia langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Dia langsung membatalkan sholatnya. Dia langsung batal sholat dan langsung dia pergi. Alhamdulillah, maaf. Kemudian ini cerita dari dia juga. Dia waktu itu masuk malam. Karena masuk malam dia sekitar masuk malam itu jam 11 jam 7 pagi ya. Nah, sebelum jam 11 kan dia itu suka datang duluan. Ya, jadi sebelum jam 11 ini ceritanya masih sore lah ya. Kalau dibilang sore ya sore lah. Dia itu tiduran di mobilnya. Gitu kan. Di samping mobilnya itu, ini mobil diparkir nih. Diparkir. Nah, di pinggirnya itu ada ruangan untuk menyimpan gas, gitu kan. Ada ruangan untuk menyimpan gas. Nah, setelah itu dia tiduran gini, kan nyender ke ini. Pas gitu, pas dia sadar tidak sadar, ada tangan yang ini ke sini. Nah, kemudian si tangan tersebut dia ngelus ke tangan ini, ke tangan dia tuh, tapi sampai gini. Kalau kelihatan sampai gini nih, gitu kan, sampai gini. Pas dirasakan tangannya itu sangat halus sekali itu kan, seperti tepung ya. Kalau kita pegang ke tepung itu kan, halusnya segitulah, halus lembut sekali. Pas gitu dia kaget sadar. Nah, pas sadar gitu, si ceweknya tuh langsung gini. Nah, ceweknya tuh cantik, rambutnya panjang. Dia langsung mundur. Nah, itu kan posisi si tempat gas itu kan di atas nih, tempat penyimpanan gas itu di atas nih. Jadi si ceweknya itu mundur naik ke atas itu, masuklah dia ke ruangan gas tersebut. Sedangkan ruangan gas tersebut ada kunci, ada pintunya, tapi dia nembus ke pintu tersebut. Nah, itu ceritanya ya. Kemudian ini cerita orang engineering juga, namanya Herya ya namanya. Waktu itu dia sama si Ded namanya, ada berdua ya. Waktu itu dia kerja malam juga. Nah, dia ini istilahnya workshop lah kalau di engineering itu ya. Itu untuk mereka juga, untuk ini mereka istilahnya untuk tempat kerja mereka. Di situ juga ada telepon, kalau terima telepon ya. Nah, setelah gitu dia waktu itu malam tidur. Ya, biasa kan kalau sekitar jam 2 jam 3 barangkali ya kalau yang tidur itu. Pas lagi tidur dia itu kok terasa ada suara kaki. Ini kan mereka tidur nih. Ini ada bangku ya, bangku. Nah, mereka tidur berdua nih. Bangkunya gede gitu kan, gede. Ini kan sebangkunya ini ada jalan yang dilewati nih, kalau orang yang mau keluar itu kan lewat situ ya, lewat gitu kan. Itu ada ke dalamnya ada bagian loker tempat ganti baju mereka ya. Nah, itu suara itu keluar pas dari ruangan loker tersebut menuju ke luar, pintu luar ya. Jadi misal ini yang tidur, ini jalan. Nah, ini orang itu dari sini nih. Ya, misal ini pintu sebelah sini ya, pintu sebelah sini misal. Ini jalan, tok. Dia sadar. Antara sadar tidak sadar dia membukakan mata. Pas dia buka apa coba? Ada nenek bungkuk. Gini ya jalannya. Kalau gimana nenek aja dah. Dia tuh keluar dari pintu ya. Tetapi pintu tersebut tertutup, posisinya tertutup ya, tidak terbuka ya. Kalau terbuka dingin itu kan, malam-malam dingin ya.
sengaja ditutup. Dia tuh keluar dan menembus pintu tersebut. Dia kaget ya. Bangun, Ded, bangun. Ada apa? Ded, barusan ada nenek-nenek dari ruangan loker ke luar, tapi dia menembus pintu, katanya dia bilang gitu kan. Si Dedi tuh kaget ya, takut juga dia. Tapi karena berdua mereka nggak begitu panik ya. Ya akhirnya ceritakanlah sama teman-temannya gitu ya. Nah itulah yang terjadi di Mako ya. Ada lagi ini orang engineering juga, ini kisah orang engineering ya, orang engineering ini kisahnya. Yang tadi kisah security, ini engineering. Ini yang ketiga namanya si Dad namanya ya. Dia waktu itu dia itu kan bagian sound system ya. Dia bertugas untuk standby atau in charge di salah satu function room ya, yang agak terpencil sebelah sana. Pas waktu itu dia masuk sore, acara juga kan sore. Maksudnya sore itu masuk sore itu dari jam 3 sampai jam 11 malam. Acaranya itu sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Ini kejadiannya sekitar tahun 2000-an lah ya, tahun 2000 lah. Ya. Di bawah 2010 tapi. Nah, dia kan lagi duduk di situ ya duduklah dia tuh kan sambil nungguin sound itu kan, bisa ada trouble atau apa-apalah. Kemudian ada tamu yang ngadain acara di situ. Terus si tamu itu bilang gini, Kang, si Akang cina sama cewek cantik, siapa kan itu yang tadi, ceweknya yang tadi siapa gitu kan. Dia iseng juga si tamunya tuh, ya iseng. Tamu cewek yang mana Kang? Kata si Dad itu. Ada Akang, itu kan tadi ada cewek tuh sebelah Akang tuh pakai baju merah, cantik itu dia. Enggak, saya mau sendiri. Sumpah Kang, saya itu melihat, makanya saya tanya ke Akang juga. Saya tadi lihat ada cewek cantik di samping Akang. Siapa gitu kan. Nah, enggak, saya sendirian, sumpah saya sendirian, dia bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah gitu kan. Ya saudara sekalian, itulah sekilas cerita ya tentang misteri atau horor di sini. Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk video horor kali ini. Nantikan video-video berikutnya yang lebih seru. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk video ini, dan nyalakan loncengnya biar dapat pemberitahuan tentang video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.